Baik, selamat pagi anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar kearifan lokal yang ada di daerah kita. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk materi, kita absen dulu ya. Dodi, Dira, Ardi, Dira, Angelika, hadir. Baik, kita akan langsung saja masuk pada materinya, yaitu sebelum kita masuk lebih dalam, kita mengenal dulu apa itu kearifan lokal. Nah, kearifan lokal sendiri yaitu memiliki dua ranah, yakni kearifan dan lokal. Nah, kearifan itu memiliki arti kebijaksanaan dan lokal yaitu memiliki arti setempat. Jadi pengertian kearifan lokal yaitu nilai ide penuh kearifan, pandangan lokal yang bijak, nilai baik yang tertanam dan dipatuhi dengan para anggota masyarakat. Nah, pemahaman lain tentang kearifan lokal yaitu suatu bagian dari budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat tersebut. Kearifan lokal pada umumnya diwariskan dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal ialah suatu pengetahuan yang diperoleh dengan adanya penduduk setempat melalui kumpulan pengalaman dalam eksperimen dan diintegrasikan ke dalam pemahaman budaya dan kondisi alam suatu setempat. Nah, fungsi dari kearifan lokal sendiri yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kemudian berfungsi sebagai keyakinan, melindungi dari sebuah proses sumber daya alam, melayani pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, memiliki makna yakni moral dan etis, mempunyai sebuah makna sosial, contoh dalam upacara integrasi relatif dan komunal, penting secara sosial yakni dalam upacara daur ulang pertanian, memiliki sebuah makna politik. Nah, setelah kita mengetahui fungsinya, kita masuk pada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari kearifan lokal sendiri yaitu merupakan benteng sebagai bertahan dari pengaruh dalam budaya luar, memiliki kemampuan untuk menyatukan atau mengintegrasikan budaya dan budaya eksternal, kemampuan untuk mengendalikan, memiliki kemampuan menyerap budaya asing, kemampuan untuk memberikan arah pada pengembangan budaya. Nah, selanjutnya kearifan lokal adalah pengetahuan eksplisit yang muncul dari waktu yang lama dan berkembang seiring dengan komunitas dan lingkungan di wilayah tersebut berdasarkan pengalaman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal di masing-masing daerah tergantung pada kebutuhan hidup dan lingkungan. Contoh kearifan lokal yaitu hutan, kearifan lokal. Nah, contoh di kampung kita ini memiliki kearifan lokal seperti hutan kan. Hutan ini
tentunya harus terus dijaga agar generasi kita bisa menikmati baik keindahan alam ataupun untuk memberikan suatu objek yang indah untuk menjadi daya tarik di kampung kita ini. Nah, selain hutan di kampung kita ini terdapat beberapa pantangan. Misalnya kalau bepergian harus kalau kita mengingat sesuatu seperti jenis makanan, kita harus istilah di sini kita harus pose dulu, baru kita berangkat. Nah, sejenis ini tentunya sudah tertanam sudah lama. Itu diwariskan dari kakek nenek kita terdahulu. Karena pentingnya suatu pantangan tersebut, jadi kita anak cucunya akan mengikuti terus. Nah, seperti itu. Contoh lagi kearifan lokal, yaitu kita kearifan lokal di daerah kita misalnya kan, kita selalu melaksanakan upacara gawai di setiap bulan 6, yaitu untuk mempersatukan suku-suku kita ya yang ada di daerah kita ini, supaya tidak terhilangnya budaya kita ketika budaya luar memasuki budaya kita. Nah, untuk memperkuat tersebut kita melaksanakan suatu upacara gawai daya, contohnya itu ya. Nah, selanjutnya pada kebudayaan kita terdapat banyak tarian tentunya ya. Itu merupakan suatu kearifan lokal kita, di mana kita bisa menciptakan suatu tarian itu melalui orang-orang yang tetua ya, orang-orang tua kita yang sudah sudah memiliki pengalaman seperti itu. Jadi tentunya akan lebih mudah untuk menciptakan suatu tarian ketika orang tersebut sudah memiliki pengalaman. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya kearifan lokal di daerah kita ini seperti seperti mempunyai sebuah kepercayaan misalnya. Pada dasarnya di kepercayaan dari daerah kita pada zaman dulu yaitu memiliki suatu upacara untuk dekat dengan leluhur nenek moyang kita, seperti upacara penyembelihan hewan-hewan tertentu misalnya kan, untuk memberikan suatu sesajian agar kita dekat dengan leluhur kita zaman dahulu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu upacara itu permainan dalam kegiatan gawai kita misalnya. Banyak sekali terdapat berbagai macam permainan di dalam suatu gawai. Contohnya bermain gasing. Tentunya permainan gasing ini sudah diwariskan dari nenek moyang kita yang harus dijaga dan dilestarikan. Dan selanjutnya kearifan lokal nganyam misalnya, menganyam tikar dari bahan dari bahan pupuk kalau di daerah kita ini misalnya. Tentunya
budaya nganyam ini sudah diwariskan dari zaman dahulu, sehingga eh, kita dapat melakukan membuat suatu anyaman dan membuat suatu karya yang lebih indah tentunya, sehingga menjadi daya tarik untuk daerah kita ini. Nah, Bapak rasa sekian materi dari kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, Bapak silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan kita pada pagi hari ini cukupkan sampai di sini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai.